Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Kajian kita halaman 59. Yas'alunaka anil yatama. Betul ya? Halaman berapa? Udah ketemu semua? 59. Berapa baris ini? 13 baris katanya dari atas. 13 baris dari atas. Sudah semua ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya padamu wahai Nabi Muhammad, 'anil yatama, tentang mengurus anak yatim. Karena ahlul jahiliyati qad i'tadu al-intifa'a bi amwalil yatama. Adalah dulu orang-orang jahiliyah itu sungguh terbiasa oleh orang jahiliyah al-intifa'a, akan mengambil manfaat bi amwalil yatama, dengan harta benda anak-anak yatim. Wa rubbama tazawwaju bil yatimati, dan terkadang menikahi oleh mereka dengan perempuan yang yatim. Tama'an fi maliha, karena berharap pada hartanya perempuan yang yatim. Summa innallaha ta'ala anzala qawlahu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya kemudian bahwa Allah Ta'ala yaitu menurunkan oleh Allah akan firman-Nya, innal ladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang makan amwalal yatama, akan harta benda anak yatim, zulman, padahal zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, hanya saja makan oleh mereka di perut mereka akan api. Wa qawlahu, dan Allah turunkan akan firman-Nya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan jangan mendekat oleh kamu, mendekati akan harta anak yatim kecuali dengan sesuatu cara yang dia itu lebih baik. Fa inda dzalika tarakal qaumu mukhalatatal yatama wal muqarrabata min amwalihim wal qiyama bi umurihim. Fa inda dzalika, maka seketika yang demikian itu Allah turunkan ayat innal ladzina ya'kuluna wa la taqrabul yatim. Tarakal qaumu, meninggalkan oleh orang-orang, oleh kaum, mukhalatatal yatama, akan berbaur dengan anak-anak yatim, wal muqarrabata, dan mengadakan mendekati
min amwalihim daripada harta benda mereka, wal qiyamah dan mengurusi bi umurihim dengan urusan-urusan anak-anak yatim. Fakhtallat masalihul yatama, maka rusaklah oleh kemaslahatan anak-anak yatim. Wasa'at ma'isyatuhum, dan buruk oleh penghidupan anak-anak yatim. Fasaqula dzalika 'alan nasi, maka berat oleh yang demikian itu atas manusia, yakni atas orang-orang. Faqala Abdullah bin Rawahah, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, wa qila Sabitu bin Rifa'ata al-Ansari, dan ada pendapat yang berkata Sabit bin Rifa'ah al-Ansari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malikullina manazil taskunuhal aitam, malikullina, tidak ada bagi tiap-tiap kita yaitu tempat rumah, taskunuha yang mendiami akan rumah, al-aitamu oleh anak-anak yatim. Wala kulluna yajidu ta'aman wa syaraban yarudduhuma lil yatama, dan tidak tiap-tiap kita yaitu mendapati oleh tiap-tiap kita akan makanan dan minuman yang menyodorkan, yang memberikan oleh tiap-tiap kita akan makanan dan minuman lil yatimi, bagi anak yatim. Fahal yajuzu mukhalatatul yatama bit ta'ami wasyarabi wal maskani amla, maka apakah boleh berbaur dengan anak-anak yatim dengan makan, minum, rumah, amla, ataukah tidak boleh? Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah oleh ini ayat, yas'alun wa yas'alunaka anil yatama qul islahun lahum khair, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, islahun lahum khair, adapun memperbaiki, membuat kemaslahatan bagi anak-anak yatim, khairun, yaitu lebih baik. Aikul ya asyrafal khalqi, yang dikatakan olehmu wahai paling mulianya makhluk, islahu amwalihim, adapun memperbaiki harta-harta anak yatim, min ghairi akhdhi ujratin, dari ketiadaan mengambil upah, khairun, yaitu lebih baik, lakum, bagimu, min tarki mukhalatatihim, daripada meninggal bercampur berbaur dengan mereka, wa a'zamu ajran lakum, dan lebih besar dari segi ganjaran bagi kamu. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jikalau bercampur baur oleh kamu, hum, akan anak yatim, fa ikhwanukum, maka mereka yaitu saudara-saudara kamu. Ay wa in tukhalituhum bima la yatadammanu ifsada amwalihim fadzalika jaizun, yakni jikalau bercampur baur oleh kamu hum, akan anak yatim, bima la yatadammanu, dengan sesuatu yang tidak mengandung oleh sesuatu, ifsada,
amwalim akan merusak harta benda mereka, fadzalika jaizun, maka yang demikian itu, adapun yang demikian itu jaizun, yaitu boleh. Li'annahum, karena bahwa anak yatim ikhwanukum, yaitu saudara-saudara kamu, fid dini, dalam agama. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, adapun Allah, yaitu mengetahui oleh Allah akan yang membuat kerusakan, minal muslih, daripada orang yang berbuat kebaikan, yakni yang mengurusi benar. Ayya'riful mufsida li amwalihim, yakni mengetahui oleh Allah akan orang yang merusak di amwalihim, bagi harta benda anak yatim, bil mukhalatati, dengan bercampur baur, binal muslihi, daripada orang yang memperbuat kebaikan, kemaslahatan, laha, bagi harta benda mereka. Wakila ya'lamu dhama'ira man arada al-ifsada wa tama'a fi amwalihim bin nikahi mimman arada al-islah. Ada pendapat mengetahui Allah akan hati orang yang menginginkan oleh orang akan kerusakan dan tamak pada harta benda anak yatim dengan menikahi, daripada orang yang menghendaki oleh orang akan kebaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, andai menghendaki oleh Allah, niscaya menyusahkan Allah akan kalian. Ay lakallafakum ma yastaddu alaikum, yakni sungguh membebani oleh Allah akan kamu akan sesuatu yang berat atas kamu. Au ladayyaqal amru alaikum fi mukhalatatihi, atau tafsirnya sungguh menyempitkan oleh Allah al-amr, akan urusan, alaikum, atas kamu, fi mukhalatatihim, pada bergaul dengan mereka anak yatim. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah yaitu maha perkasa, ay ghalibun ala amrihi, yakni yang mengalahkan atas urusannya, qawiyun bin niqmati, yang maha kuat dengan menyiksa, limufsidi malil yatimi, bagi orang yang merusak harta benda anak yatim. Hakimun, lagi maha bijaksana, yahkumu bima taqtadihil hikmah, hikmatu ad-da'iyatu ila bina'in taklifi ala asasi taqatil bashar, menghukumi oleh Allah dengan sesuatu yang menghendaki akan sesuatu oleh hikmah, yang mengajak, mendorong kepada mendasari taklif, pembebanan agama, ala asasi taqatil bashar, atas pondasi kemampuan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita memulai kajian kembali di Majelis Nurul Fikri Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, Allah lindungi kita, jaga kita, keluarga, anak-anak kita dari penyakit zahir dan batin. Allah mudahkan kita dalam berbagai urusan-urusan kita, dan Allah luaskan kita punya rezeki untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena kita ini habis libur panjang, ini ngaji sampai jam 3.
Bagaimana ya? Ini belum diterangin, udah mau jam 10, kan repot ya. Apa udah aja nantinya, kan begitu. Rada lama dikit, ya kalau kelamaan tegur kami. Begitu aja. Kalau pede tutup 10, jam 10 saya tutup, kelar nggak kelar gitu. Ini seayat. Nanti kalau dipotong repot juga jelasinnya begitu. Saudara, kali ini kita ngaji masih surat Al-Baqarah ayat berapa ini? 220. Hah? Betul. Ayat 220 surat Al-Baqarah. Berangkat dari fid dunya wal akhirah. Itu begitu. Ini 220. Saudara sekalian, para sahabat Nabi itu adalah orang-orang hebat. Sahabatnya Nabi banyak. Kalau tadi ngobrol sama Denko, Yesus muridnya 12. Kalau Nabi muridnya 124.000 orang. Itu muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 124.000. Kulluhum ududun, semuanya orang-orang adil, orang baik, terpercaya. Sahabat Nabi. Dan sahabat ini saudara, dia ada guru itu banyak bertanya. Demennya begitu. Sahabat itu demen bertanya tentang apa saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat demen bertanya. Enggak kayak kita. Waktu ngaji itu kata gurunya ada yang ditanya, diem ya, begitu. Udah pulang itu apa ya? Itu tadi disuruh nanya. Ini sahabat rapi, rajin bertanya dengan adab yang baik. Enggak kayak kita. Itu disuruh nanya, enggak nanya. Pas gurunya udah selesai, pengen minum kopi, pengen makan kue, ditanya, kagak boleh diem tuh guru. Siap banget tuh guru, diseksa mulu. Pengen diem aja kagak boleh. Ini sahabat rajin, apa saja ditanya, apa saja. Dan itu sebagai instrumen nolongin kita yang tidak ketemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya ditanya? Amanah. Dan soal itu nisful ilm. Orang berani bertanya itu sudah dapat ilmu 50%. Karena dia mau menuju faham agama. Orang mau nanya itu bagus. Maka Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang berbunyi yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Mereka bertanya, hendak pengen salah dalam agama. Jadi bagaimana hidup di bawah bimbingan agama, yang tidak mengerti nanya, itulah salah. Enggak kayak kita ngerjain dulu, udah ngerjain baru nanya, bikin puyeng. Dijawab begini, salah. Enggak ada jawab begini, udah kado, repot. Kalau mereka bertanya, tapi pertanyaan sahabat
itu mewakili kita, orang yang ada di akhir zaman. Kali ini kajian kita pada surat Al-Baqarah ayat 220, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang bagaimana mengurus anak yatim. Ini ayat sebagai bukti dan dalil bahwa Quran bukan buatan Muhammad. Quran bukan buatan baginda Nabi, bukan. Masa yas'alunaka? Kalau buatan sendiri, yas'alunani, dia bertanya kepadaku. Kalau sampai mereka bertanya kepadamu, ini menceritakan ada yang ngomong. Dialah Allah Jalla wa'ala, bukan Nabi. Quran bukan buatan Nabi. Dan Quran itu turun bertahap, jadi gampang ingat-ingatnya. Kayak kita ngaji, bisa saja ini ditamatin buru-buru ngaji tafsir, kita kebut aja bacanya, ya kan? Begitu. Tadi kan tidak ngerti saya, mendingan dikit-dikit paham, dikit-dikit paham. Begitu. Sahabat nanya tentang anak yatim. Yatim ini saudara banyak pengertiannya, tergantung daripada tinjauan ilmu mana. Dalam tinjauan ilmu akhlak, yatim itu adalah orang yang kagak ngaji padahal majelis taklim ada di lingkungannya, namanya anak yatim. Kata pujangga Islam, laisal yatimul ladzi qad mata abuhu, innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Yang namanya yatim bukan orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, tapi yang namanya yatim adalah orang yang di lingkungannya ada majelis ilmu, tapi dia tak mau ngaji. Itulah yang disebut anak terlantar, tikus mati di lumbung padi. Salah siapa? Salah siapa? Salah tikus. Ngapa ada padi, ada lumbung gak makan? Itu ilmu akhlak. Dalam ilmu sosiologi, yang namanya yatim, laisal yatimu man takhallafahu abawahu min hammil hayati wa taraka dalila. Innal yatima huwa alladhi takhallafahu umman wa aban mashghulah. Yang namanya yatim bukan orang yang ditinggal mati oleh ayah bundanya dalam ilmu sosiologi. Yatim itu bukan orang yang bapaknya mati, emaknya mati, bukan. Tapi yatim itu apa? Yatim itu yang bapak ibunya masih hidup, tapi bapaknya sibuk bekerja, ibunya sibuk ngerupi dan arisan, anaknya tak ngerti Quran, ndak bisa baca Quran, ndak bisa sholat. Itu anak namanya anak yatim. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anaknya agamanya diserahin sama mobil legend. Itu anak yatim dalam ilmu sosial.
Tapi dalam ilmu hukum, yatim itu adalah man laisa lahu ab, orang yang bapaknya telah mati. Mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Mati apa meninggal? Mati. Wama meninggal, wama mati. Mati. Ya terserah deh bahasanya maksud. Orang dia bilang bejat. Orang Sunda pai. Maut. Ya, bahasa terserah meninggal. Mati. Jadi bagaimana ini anak yatim? Syekh Nawawi menyoroti ayat ini, kan kita ngaji tafsir Munir. Kata Syekh Nawawi, ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu latar belakang turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun? Sebab musababnya ada. Dulu di zaman jahiliyah, orang-orang itu banyak memanfaatkan anak yatim. Memanfaatkan, bukan memberi manfaat. Banyak memanfaatkan, banyak ngurusi anak yatim. Zaman jahiliyah itu orang-orang banyak ngurusi anak yatim, sehingga anak yatim pada kurus karena dia ngurusi anak yatim, bukan menggemuki anak yatim. Zaman jahiliyah ngurusi. Ada juga orang kalau kemudian yatim ini biar kita jelas dulu dalam ilmu hukum, biar saya pahami dulu. Yatim dalam ilmu hukum, ilmu syariat adalah orang yang bapaknya meninggal dunia umurnya di bawah 15 tahun. Itu catatan yatim. Orang yang orang tuanya meninggal sementara umurnya di bawah 15 tahun, itu namanya anak yatim. Jangan sampai ada santunan yatim di Al-Ikhlas Nurul Fikri, Bang Yordan maju, saya yatim, ayah saya meninggal, yatim. Enggak ditanya umurnya, udah 15 dulu, baru 14 setengah, boleh maju dikit lagi. Begitu, harus jelas yatim. Jadi zaman dulu banyak orang ngurus itu yatim, sampai ada yang ngawinin anak yatim. Ada orang ayahnya meninggal, umur baru 11 tahun, belum ini cakep nih, dikawini, lumayan juga nih warisan. Jadi dia kawinin, yang penting dapat duit. Begitu dulu zaman jahiliyah. Islam datang membangun peradaban, mengatur hidup dan kehidupan. Tentang anak yatim, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat An-Nisa ayat 10. Nanti di depan ada. Pada surat An-Nisa ayat 10 Allah jelaskan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna
ya'kuluna fi butunihim nar. Nanti ke depan pada surat An-Nisa pada ayat 10 Allah jelaskan mereka yang ngurusi anak yatim, dalam tanda kutip membuat yatim jadi kurus, dieksploitasi, hartanya diambil yatim, lalu hartanya dimakan. Kata Allah, ngati-ngati, sebab yang dimakan adalah bara api. Berarti kita bakalan masuk neraka kalau kita ampe makan harta anak yatim. Neraka. Terus Allah turunkan lagi ayat di surat Al-An'am ayat 152. Allah jelaskan tentang yatim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Kata Allah, awas Anda semua jangan dekati harta anak yatim, apalagi ambil, apalagi makan, apalagi pakai, kecuali dengan cara yang lebih baik. Artinya ada kesempatan boleh makan, tapi caranya benar. Begitu. Doa. Pada surat Ad-Duha Allah tegur tentang yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Anda jangan gahar kepada anak yatim. Udah bahasa Betawi itu gahar, taqhar. Jangan kasar, sembrono, bentak-bentak anak yatim. Hartanya kau makan, dia eksploitasi, jangan. Allah tegur juga pada surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Tahukah Anda orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menelantarkan anak yatim. Ketika turun ayat-ayat ini bingung, menelantarkan anak yatim nggak boleh, gahar sama anak yatim nggak boleh, sembrono nyebarangin, nelantarin, nggak ngopenin, kudu diopenin. Tapi kalau kita openin, makan harta anak yatim, makan api. Dalam surat Al-An'am, deketi aja jangan, apalagi makan. Ini ada kebingungan daripada para sahabat kepada Rasulullah SAW, nanya problematika keagamaan, bagaimana ini ngurus anak yatim. Jadi ada orang sampai akhirnya anak yatim jadi terlantar, ngeri kumpul bareng, nggak boleh. Dalam pikiran para sahabat, ngeri kalau kumpul bareng makan, ntar kemakan jadi bahaya. Akhirnya anak yatim itu jadi terlantar. Maka ada sahabat yang berani bertanya, namanya jadi pas turun ayat-ayat ini, kata Syekh Nawawi, para sahabat, orang-orang mulai tidak mengurusi anak yatim, nggak mau bergaul dengan yatim, tidak mau dekati harta anak yatim, nggak mau urus yatim, ngeri, takut makan hartanya, pada ngeri, sehingga yatim pada terlantar, rumahnya nggak keurus ketika ayahnya meninggal, bingung
Akhirnya yatim jadi banyak yang jadi korban parah dengan salah penanganan, salah nangani. Hartanya jadi acak-acakan. Wong bocah diserai sama dirinya, dia nggak ngerti. Beli sepeda pakai yang 20 juta, 80 juta zaman akhir. Susah anak yatim. Maka ada sahabat yang memahami ini salah cara penanganannya ini. Jadi akhirnya yatim terlantar saking pada ketakutan ngurusi anak yatim ini, takut nanti bahaya masuk neraka, akhirnya milih tidak ngurusi. Orang ketakutan sholat Jumat jadi bahaya, milih tidak sholat Jumat, mancing. Ini salah kayaknya penanganannya, salah. Begitu. Wah, salah penanganannya. Ini bagaimana? Fasaqula dzalika 'alan nas, orang pada bingung. Bagaimana ini cara penanganannya yang benar? Akhirnya ada di antara sahabat yang bertanya kepada Nabi, namanya Abdullah bin Rawahah. Ada juga sahabat yang bertanya, namanya Sabit bin Rifa'ah al-Ansor. Ini bahasanya yas'alunaka, mereka, padahal yang nanya satu orang, tapi satu orang maknanya banyak. Kita pun bertanya, sering di majelis orang bertanya, ini guru bagaimana? Kami ngurusin anak yatim, boleh nggak kami potong buat minum es atau beli bensin? Karena kan ngambil uang ini ke rumah Pak Haji Anu jauh, suruh ngambil pakai bensin. Kalau jalan kaki kan copot kaki kami. Ini bagaimana? Begitu. Ini kan mewakili. Sahabat ini bertanya. Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, termasuk Sabit bin Rifa'ah, dia nanya sama Nabi maju, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, malikullina manazilu taskunuhal aitam. Ya Rasul, ini masyarakat ini sudah kacau. Kata Nabi, kacau bagaimana? Di rumah kami sudah tidak ada anak yatim yang tinggal di rumah kami. Ini banyak di kampung kami ini enggak ada yatim rumahnya. Emang apa? Ngeri. Enggak boleh nanti kemakan harta dia. Kita enggak tahu itu minuman dia beli punya anak kita apa punya dia. Kita minum, entar bagaimana kalau kita minum, kata orang. Quran bilang innama wal apa itu innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nar, nanti bahaya. Ada lagi teh pucuk nih punya anak kita apa punya anak yatim yang tinggal di rumah kita. Ada lagi kerupuk kuah Cirebo, belum kuah Cikamis, Jumat Sabtu. Ini bingung, ini punya anak kita apa punya anak yatim? Kalau kemakan bagaimana? Ini yakuluna, Quran larang wala taqrabu malal yatim. Ini bagaimana? Akhirnya Nabi, di kampung kita rumah enggak ada anak yatim. Pada ketakutan, enggak ada anak yatim. Semua ini di kampung kita kagak ada rumahnya yang ada anak yatim. Anak yatimnya disuruh di rumahnya sendiri, ngurus sendiri, ngeri, takut kemakan, takut keminum.
wala kulluna yajidu ta'aman wa syaraban yarudduhu manil yatim. Tidak ada kita orang ini makanan minuman yang bisa dikirimkan kepada anak-anak yatim. Tidak ada. Begini Nabi, pertanyaan kami, boleh enggak kami ngurusi yatim tapi kami ikut makan dari harta yang dia punya tuh? Barang ada makanan kasih yatim dianterin ke rumah kami, boleh enggak kami ikut makan dari itu? Ada orang bawa minuman anak yatim, boleh nggak kami ikut minum? Ada anak yatim, ada rumahnya, nggak ada yang ngurus, boleh nggak kami tinggal di rumah itu sambil ngurus yatim? Tapi kami tinggal di situ, kalau bisa malam ada apa-apa repot bocah. Tapi Quran tidak boleh dekat harta anak yatim kalau kami tidur di situ hartanya. Kami tidak tidur malam, bagaimana masih kecil-kecil? Ini bingung Nabi. Bagaimana terkait dengan yatim ini? Begitu sahabat bertanya kepada Nabi, bolehkah kita bergaul dengan anak yatim? Artinya anak yatim kumpul dengan anak kita, lalu anak yatim kemudian ada yang ngasih teh pucuk, kita minum dikit, bolehkah? Dia tinggal rumah yatim, bolehkah kita tinggal di situ untuk ngurusi anaknya? Ketika para sahabat bertanya demikian, saudara, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah turunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 220. Yas'alunaka 'anil yatama. Kata Allah, para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang harta anak yatim. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasul tentang mencampurkan harta yatim dengan harta kita, tentang mengurusi harta yatim, tentang makan daripada harta yatim tidak secara zalim, secara wajar. Pertanyaannya, apakah mesti kita satu rumah dengan yatim, satu makanan dengan yatim, satu minuman dengan yatim, ataukah mesti kita terpisah? Karena kalau terpisah ini pada hancur anak yatim terlantar, karena nggak ada yang ngurusi, pada ketakutan ngurusi, takut keminum, orang ketulangan nggak usah gede, segini juga nyangkut repot ketulangan, apalagi segede gini, itu sih bukan ketulangan kalau segede gini. Maka turun ayat qul islahun lahum khair. Turun ayat, kata Allah, sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu yang bertanya tentang yatim itu, bilang kepada mereka, bergaul dengan yatim, berbaur dengan yatim, mengurusi harta anak yatim tanpa mengambil upah itu lebih baik daripada meninggal berbaur dan lebih gede ganjarannya dibanding Anda misah, menyatu.
Kalau kita nggak punya, ngurus anak yatim boleh, boleh. Kita makan yang wajar, jangan banyak, jangan yang didagangin yatim, ujungnya yatim 50.000, kita yang banyak. Nah benar, begitu namanya mengeksploitasi yatim. Tapi kita makan dari payang ngumpuli di masyarakat buat santunan yatim. Kita ngambil yang wajar, bukan dagang niatnya, bukan dagang yatim dengan niatan nyari duit yang didagangin yatim, bukan. Tapi kita ngurusin yatim, tapi kita karena nggak kerja ngurus yatim, kita makan dari situ. Nggak apa-apa. Qul islahun lahum khairun. Anda kumpul dengan yatim itu lebih baik daripada tidak kumpul. Yang penting jangan diperdagangkan. Boleh sah. Begitu. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Yang merasa mampu tenaga saja ngurus yatimnya, enggak pada ganjaran gede, enggak ngambil uang. Tapi yang merasa enggak mampu boleh ikut makan dari situ, yang penting sewajarnya, yang wajar saja boleh, jangan kelewat wajar, kelewatan. Tapi yang wajar kalau enggak punya silakan. Yang terbaik, qul islahun lahum khair. Anda berbuat kemaslahatan ngurusi yatim tanpa ngambil duit dari situ, tanpa minta upah dari situ, upahnya sama Allah saja. Sedekah Anda, tenaga Anda tanpa ada upah, itu lebih baik, lebih tinggi ganjarannya. Tapi saya tidak mampu dengan ngurus yatim, kan saya tidak kerja, anak bini saya. Tapi kalau saya kerja nih yatim, siapa yang ngurus? Wa in tukhadituhum fa ikhwanukum. Kata Allah, kalau Anda bercampur dengan yatim tapi tidak niat ngabisin yatim, tidak niat ngerusak yatim hartanya, tidak niat ngurusin yatim dalam tanda kutip yatim jadi kurus, fa ikhwanukum, maka boleh, sebab yatim saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah, maka dia saudara kita seagama. Saudara yu'awinu ba'duhum ba'dan, bantu membantu satu dengan yang lain. Maka kita boleh tuh makan harta anak yatim asal wajar, bila kita orang susah. Bila kita orang mampu, ndak usah kita ngurusi saja yatim. Bapak ndak ambil, ndak, silakan. Tapi ini hadiah buat bapak, karena pusing kesana kemari nyari duit. Ndak bapak, kami balikin, kami tenaga saja. Insya Allah kami ada buat makan kami. Kami sedekah tenaga saja dan pikiran, pemikiran buat bagaimana acara ini bagus. Kami datang. Anda mau ngambil aja, Anda kan masih susah. Ambil, boleh, yang wajar.
Jangan nyontoh kami cukup. Begitu. Jangan kebalik, Anda orang susah, dikit aja. Kami orang mampu, banyak kan. Ini nggak benar ini. Kalau begini, nggak benar. Ini salah. Islam itu boleh ngambil faedah, nggak apa. Yang penting wajar. Kan kalau nggak ada yang ngurus ya. Yang penting jangan menjadi perdagangan, bisnis dengan atas nama rumah yatim. Yatimnya kagak, akhirnya muncul mobil yatim, mobil aja yatim naikkan kagak. Jangan begitu. Akhirnya yatim perlu dijual, yatimnya kagak, makan kagak. Jangan begitu. Tapi kita kalau wajar boleh. Akhirnya kita rumah yatim, karena lihat mobil yatim punya utang kakak, yatim yang dijual. Padahal kita pengelolanya. Jangan juga, namanya eksploitasi. Tak benar. Tak apa. Kalau kita bima, kata Syekh Nawawi, wa in tukhalituhu bima la yatadammanu ifsada amwalihim fadzalika jaiz. Kalau kita bercampur yatim makan tapi niatnya tidak ngabisin, boleh. Kayak kita menikahi yatim, niat kita biar ngurus anak yatim, biar terurus pendidikannya, boleh, bagus. Tapi ada niatnya yatim ngawinin emaknya, ini nyantu di janda juga, yatim juga gede ganjarannya. Itu nanti bakal dinilai. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu niatnya bener enggak niat itu. Ini mah nyantu yatimnya dia aja, emaknya muda. Oh ini dan neneknya nggak usah. Waduh, ini payah ini panitia ini yang kayak begini. Allah tahu yang berbuat rusak, mana yang berbuat baik, mana yang ngurusi yatim dikembang biakan hartanya biar ke depan kuliah gampang, dibuat dagang hartanya, keuntungannya dia boleh ambil dan dibalikin juga sama yatim sebagai mengolah harta yatim, bagus. Allah tahu yang niatnya mengembang biakan harta yatim biar tambah banyak, dan mana yang mengembang biakan untuk kepentingan pribadi merusak yatim. Allah tahu. Begitu. Ya'lamu dhamaira man arada ifsada wa tama'a fi amwalihim. Allah tahu tentang hati orang yang merusak, yang tamak mengeksploitasi yatim, alasan yatim dengan dinikahi. Ada juga dengan dia niat yang baik. Mana? Allah tahu. Allah lihat. Kayak kita di masjid, Allah lihat di masjid. Yang belakangan tafsir hadis baru muncul. Si imam bilang sawu sufufakum, tolong jaga jarak. Tafsirnya sawu sufufakum, tafsirnya tolong jaga jarak. Bagaimana ini tafsir hadisnya? Baru muncul. Di masjid suruh jaga jarak, di pasar kagak. Kayaknya kalau di pasar mau Tuhan lihat, di masjid mau kagak. Jadi enggak benar. Di masjid takut ketularan, di pasar kagak, naik gojek kagak, di tempat mancing kagak, naik pesawat kagak. Nggak pakai jaga jarak, disilang-silangin joknya, kursi. Nggak ada tuh di pesawat. Masa mau ibadah mau Allah pakai disilang-silangin?
Kayaknya kalau di masjid nggak ada Allah, kalau di pesawat mau ada Allah. Kalau di masjid Allah buta, di pesawat mau Allah melek. Kayak begitu tahu ini. Masa yang ibadah sama Allah, Allah jahilin, Allah hukum, yang kagak ibadah, kagak dihukum. Kayaknya rada sulit. Kayak begitu-begitu kita sama teman kita jauh jaraknya, waktu sholat, waktu mancing ini yang benar ini bagaimana? Tapi itulah fenomena di akhir zaman. Buat cerita, kalau ayat 2:20 tentang yatim, tapi kalau ayat 20:20 pernah engkong pada ayat 20:20 engkong dulu mau sholat Jumat susah. Ayat 20:20 susah. Oh ya. Tapi itulah akhir zaman. Allah tahu mana yang niatnya benar, niatnya enggak benar. Allah tahu. Kita tak tahu. Hamba tak tahu. Minta pengetahuan sama Allah. Minta dijaga sama Allah. Enggak tahu. Saya ngerti juga nih ngaji. Tadi tegur lagi ngaji. Kan kasihan juga pengurusnya Ustaz Rafi ya kan. Begitu. Ini ngaji tapi enggak apa-apa. Begitu. Mau ngaji begitu. Kata kita ini ngaji minggu yang bagus menghabis Id aja. Idul Fitri terdekat. Wah. Sebentar aja ya dan baik. Kan kasihan juga nih orang ramai. Takut diomelin. Begitu. Kalau di pasar sih insya Allah nggak diomelin. Kalau di majelis ada yang ngomelin. Ada aja yang nyanyi. Walau sya'allahu la'ahnatakum, andai Allah mau, Allah bisa saja menyusahkan Anda umat Islam. Tapi tidak. Nabi sendiri, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi umatnya susah tak mau. Nabi kalau apa jadi pusing sama orang tak mau. Nabi pikirannya jangan sampai umat ngalamin susah. Itu Nabi. Allah walau sya'allah, andai Allah mau menyusahkan manusia bisa dibuat susah. Kalau Allah mau nyuruh urus yatim, bantu yatim, mengembang biakan yatim, tapi tidak boleh ngambil faedah. Boleh, karena dia raja, dia yang berkuasa di jagat raya. Tapi tidak begitu. Boleh kita ada harta yatim, kita kembang biakan yatim. Abahnya meninggal, punya harta 100 juta, kita putar usaha. Jangan nggak putar usaha, nggak bisa usaha, yang bisa usaha bank walaupun dikit, depositin anak yatim. Kalau kita nggak bisa usaha, jangan kita nggak bisa usaha, akhirnya habis saja harta yatim, nggak jelas. Hartanya mana? Habis waktu dagang gua rugi, ya habis harta yatim. Dolim kita, daripada nggak dolim, depositin aja tuh anaknya harta yatim, depositin. Walaupun sebenarnya ada lebihnya, kasihan buat dia kuliah, begitu. Kalau kita nggak bisa ngurus harta 100 juta bisa habis. Besok beli mobilan, beli mobil legend, beli HP Samsung, HP ini, HP ya bocah, nggak ngerti. Ya dituruti aja anak yatim mah, biar nggak dosa. Ya kita yang dosa, namanya mufsid, merusak. Kasihan harus dikelola. Bagaimana dikembangbiakan yang tadinya duit yatim 10 juta, alhamdulillah jadi 15 juta. Kan bagus, muslim dikembangbiakan bagus, tapi benar cara. Kalau bakal kita bingung, negara atur
BI atur, rate-nya ada. Bagaimana? Putar usaha, silahkan. Begitu. Kalau kita nggak bisa, kalau kita bisa, kita aja kelola. Si keluarganya silahkan. Masa si ibunya, kan dia yatim, bapaknya mati, ibunya nggak boleh makan, kan ibunya kudu misah. Yatim di sono, ibunya kudu minggir. Lah siapa yang mengurusnya? Bergaul, bercampur jadi satu dengan kita si ibu. Padahal ini anak yatim, apanya meninggal. Bagaimana? Kata agama, Anda urus itu yatim tanpa mengambil faedah lebih cakep. Tapi Anda ngambil faedah karena dia saudara, saling bantu membantu. Kita jadi ibu suka nganterin yatim, lalu dikasih duit tuh yatim, kita ngambil barang seperak karena kita butuh, boleh. Tapi jangan kita dagangin yatim, daftarin pada kita mampu. Anak gue ini yatim, yo yatim. Pada duitnya buat emaknya, beli lipstik, Ristra, beli ini, beli itu, marbella. Maknya aja yang dandan menor, yatim kucel lagi. Ntar besok ke bajunya yang kucel, dekil, umel, ya yatim didagangin, ya. Nah, susah. Ada orang nggak mau diserang tuh. Kalau kita mau murid pusing saja. Saya bilang kumpul aja bu. Saya tak mau walaupun saya nggak punya. Saya sedih. Saya ingat bapaknya anak-anak. Kalau mau bagi-bagi saja, tanpa perlu harus dipertontonkan. Kayaknya saya orang susah. Insya Allah biar seperak dua perak masih makan. Begitu kita dapat dia orang, yang ngumpulin orang. Ayo dong rakyat, ibunya datang dah. Ibunya kami kasih, bukan dana yatim. Duduk di sini. Tidak mau. Ada banyak. Kita alami beberapa daerah kesulitan. Bukan dia nggak susah, dia ogah, terkesan dirinya. Ini ketakutan memperdagangkan anaknya. Begitu dia punya pikiran. Padahal buat anaknya mau dan ada juga yang girang dengan yatim. Akhirnya didagangi, daftarin sana, daftarin sini. Padahal kontrakannya masih ada banyak. Begitu yatim. Dan kita juga salah. Ini aja kasih yatim pada tetangga kita, susah banget. Enggak kita bagi, lu bukan yatim, ambil anaknya doang, ya Allah, moga bapak mati, ya Allah, biar kebagi. Begitu aja. Gara-gara kita salah bagi. Kita harus benar cara bagi. Kan ada juga yang bukan yatim tapi susah banget. Tolonglah sedikit kasih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kalau kajian sudah wailul lil mutaffifin, kami bakal bedah bagian yatim pada bagian ini supaya kita pengelola yatim. Ini bagaimana ini? Bukan yatim susah, bapaknya masih ada, jangan begini. Dia bapaknya masih ada, tapi bapaknya nggak ada, mati kuburannya nggak ada, hidup kagak pulang-pulang, tapi dia belum jelas yatim, jangan kasih. Padahal susah. Waduh, repot ini panitia yang kayak begini. Bagi, gampang. Par kita mendapat. Kalau ada ternyata kayak begitu di lingkungannya, kasihan. Jangan sampai yang bukan yatim dia nyumpain biar bapaknya mati, kan salah kita. Ada yang yatim tapi kontrakannya banyak. Orang bapaknya kaya, kontrakan aja ada 150 lebih. Ya Allah, itu yatim kaya, tapi yatim, bukan yatimnya susah. Jadi kita jangan ambil salah. Wa inna Allaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Boleh saja Allah menyiksa kepada mereka yang merusak harta rakyat, tapi Allah bijaksana, hakim, maha bijak. Allah tunggu hari aja dia tobat. Allah tak bebani kita. Jadi kesimpulan akhir dari kajian ini biar singkat saja karena tafsir terlalu panjang.
bagi kita yang susah boleh kita makan, ngambil sewajarnya. Tapi bagi kita yang merasa mampu, walaupun susah, apalagi mampu, yang merasa mampu, saya sedekah tenaga dan pikirannya aja. Ngetik-ngetik saya bisa punya laptop, punya kertas, punya ini, saya sedekah ini aja. Dikasih, balikin aja buat dia, biar dia yatim. Itu islahun lahu khair. Tapi kalau kita ngambil, wa itu khalituhu fa ikhwanukum fiddin, boleh. Sebagai ganti ketika tenaganya ambil 10.000, 20.000, barangkali ada duit itu banyak, silakan, boleh. Tapi kalau ta'afuf, kita menjaga diri, nifah, tidak mau. Saya ngambil begitu, tidak mau. Saya insyaallah masih makan. Itu bagus, warna sifat. Boleh, tapi makan tidak apa-apa. Silakan. Yang penting wajah. Itu saja saya singkat dari kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, atau di luarnya, atau ada pengumuman di kayaknya Bang Rahmat ada mengacau-acau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.